Kata Allah, kamu punya masalah apa? Kamu punya problem apa? Sok, minta kepadaku. Tapi catatannya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Kita harus tetap sabar dalam proses menjalankan bisnis ini. Apapun masalahnya kita terima. Kalau kita harus ngebangun ulang ya bangun ulang. Kalau kita ditagih hutang ya udah terima, emang itu diri kita. Kalau misalkan kita belum tembus ya udah jalanin lagi, introspeksi diri, perbaiki. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dari kemarin hingga hari ini kita sudah belajar bersama, melakukan kegiatan bersama, senam bareng, happy bareng ya, belajar bareng. Seru nggak? Seru, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan keseruan ini nggak berakhir hari ini. Tapi keseruan ini akan terus berlanjut di mana nanti teman-teman yang akan mengadakan acara seperti ini. Siap? Siap. Apa kabar? Oke. Bapak Ibu semua, Dhani Abdul Ghani terlahir dari orang yang bukan berada. Betul? Videonya sudah banyak beredar. Dan rumahnya viral, ya rumah yang kemarin saya bangun, Alhamdulillah. Tapi serasa waktu baru kemarin Bapak Ibu. Gak berasa, udah 4 tahun lebih berlalu. Padahal dulu ketika saya membayangkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan ketika saya berjuang bersama tim. Serasa lama gitu. Tapi setelah nyampe, ini jadi pelajaran buat saya. Artinya apa? Waktu gak akan pernah kembali. Makanya ini yang sering saya sampaikan kepada leader-leader Bapak Ibu semua yang ada di depan ini semua ya. Saya sering sampaikan 7 nilai yang harus kita pegang, yang terus kita tanamkan. Ini yang selalu saya ajarkan kepada leader-leader Bapak Ibu semua. Hingganya Alhamdulillah banyak peraih-peraih luxury, banyak peraih Pajero, dan Alhamdulillah kini udah lebih dari 200 orang yang udah tembus mobil cash. 7 nilai ini penting Bapak Ibu. Boleh munculkan slide? Ini yang harus Bapak Ibu pegang ketika Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Dan 7 nilai ini bukan hanya sekedar di bisnis ini, tapi bisa Bapak Ibu pegang di luar sana, di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Hidup hanya satu kali. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu dibagi 3, masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Masa kini yang sedang saat ini kita lakukan. Masa depan tidak ada yang tahu. Masa depan gaib. Kita masih bisa terus berjuang ketika kita besok masih hidup. Kita bisa menjadi orang kebanggaan orang tua kita. Dan orang tua kita bangga terhadap kita. Jika besok ketika kita sukses, orang tua kita masih ada. Artinya apa? Masa depan gak ada yang tahu. Tapi percayalah, bagi mereka yang percaya, hidup hanya sementara dan hidup yang hanya sementara ini. Hidup yang hanya sementara ini harus memiliki hidup yang spektakuler, memiliki hidup yang luar biasa, memiliki hidup yang fantastis. Mereka berjuang. Mereka melangkah. Saya percaya tidak akan pernah ada terulang kembali. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Ini tidak terasa. Dulu saya orang yang kucel, kemana-mana pakai sendal, ya. Malah ketika berjuang, kadang-kadang sempat belum mandi, karena fokusnya ke tujuan, ke impian. Bahkan mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya ada yang pakai sarungan. Itu baru bangun tidur udah ditangin calon member. Saya langsung bantu mitra saya. Biarnya Alhamdulillah sekarang terlahirlah leader-leader yang hebat. Bapak Ibu semua, hidup hanya sebentar. Hidup hanya satu kali. Dan tujuan saya di bisnis ini tentunya untuk masalah harta, kekayaan, udah cukup. Alhamdulillah udah punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa umroh, bisa mengumrohkan keluarga.
Bisa banyak hal, bonus juga udah di atas 200 juta sebulan. Tujuan saya saat ini bukan bagaimana saya memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana saya bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena PTBS ini lahir dari seorang owner yang sangat luar biasa. Dengan visi misi yang sangat mulia, membantu umat terlepas dari hutang dan riba. Kita nggak hanya sekedar dunia ya, tapi kita juga bicara akhirat. Saya ingin bersama teman-teman semua, bukan hanya sekedar bahagia di dunia, kaya di dunia, tapi saya juga pengen bersama sahabat semua, Bapak Ibu semua, untuk berada di akhirat nanti masuk ke surganya. Bagi Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini masih banyak hal-hal yang mungkin tidak Bapak Ibu senangi, kemiskinan, hutang yang besar, atau apapun itu. Percayalah Bapak Ibu, percayalah, perjuangkan bisnis ini serius. Perjuangkan bisnis ini serius, di mana banyak orang yang telah membuktikan bisa sukses di bisnis ini. Jadi jangan sampai telat, berjuang. Kang Dani, maaf Kang, saya udah berjuang, saya udah presentasi, saya pengen cepat untuk melunasi hutang saya pengen cepat dapat mobil, saya pengen cepat dapat rumah. Tapi apa daya Kang, saya terkendala dengan akomodasi, saya terkendala dengan ini, terkendala dengan itu. Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu semua alami, saya juga mengalami. Tapi apa yang saya lakukan, saya percaya hidup hanya sementara. Kalau saya mengeluh, kalau saya down, kalau saya menyerah, maka tidak akan ada perubahan hidup yang spektakuler di hidup saya. Maka dari itu saya pastikan hidup saya harus dahsyat, harus luar biasa. Dan ketika saya ada masalah, ketika saya ada problem, saya selalu ingat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Kamu punya problem apa? Sok minta kepadaku. Tapi catatannya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Kita harus tetap sabar dalam proses menjalankan bisnis ini. Apapun masalahnya kita terima. Kalau kita harus ngebangun ulang, ya bangun ulang. Kalau kita ditagih hutang, ya udah terima, emang itu diri kita. Kalau misalkan kita belum tembus, ya udah jalanin lagi. Introspeksi diri, perbaiki. Terima, sabar dalam proses. Dan jadikan juga sholat sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya itu hal yang sangat teramat sulit. Ketika kita miskin, kita udah sering ninggalin sholat. Mohon maaf, kalau kaya pasti ninggalin juga. Saya nunggu kaya Kang, saya nunggu ini, jangan. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Allah yang maha segalanya mampu merubah hidup kita. Jangan sampai di hidup yang hanya sementara ini, di hidup yang hanya sebentar ini, kita hanya sekedar bahagia dunia. Tapi pastikan bahagia akhirat juga. Apalagi kalau misalkan tambah parah, kaya kagak, miskin ya. Terus jago enggak, hebat enggak, prestasi enggak, tapi sholat gak dilakuin, sengsara juga di akhirat. Siap? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini yang sering saya sampaikan. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini yang sering disampaikan perusahaan, SLC. Lakukan terus. Kenapa hidup hanya sebentar, gak akan terasa. Coba Bapak Ibu perhatikan usia Bapak Ibu sekarang udah berapa tahun. Terasa enggak? Serasa baru kemarin kita lahir, serasa baru kemarin kita sekolah, serasa baru kemarin kita bekerja, serasa baru kemarin kita bergabung. Tapi waktu terus lewati itu. Tidak akan menunggu kita, kematian tidak akan menunggu kita siap. Kita nggak tahu esok atau lusa kita masih hidup.
Tapi yang harus kita perhatikan, esok atau lusa ketika kita masih hidup, kita harus berjuang, kita harus melangkah, berjuang, bekerja keras hingga akhirnya hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Siap? Siap. Yang kedua, semua orang bisa sukses di PT BIS. Siapapun itu, apapun latar belakangnya, mau apapun pekerjaan Anda, mau apapun kesibukan Anda saat ini, Anda bisa sukses. Tapi Kang, saya nggak pernah terjun di multi level marketing. Pak Ajang Abdullah nggak tahu multi level marketing. Yang dia tahu cuman rumah, pasar, rumah, pasar, rumah, pasar, dan utang. Hingga akhirnya bergabung dengan bisnis PT BIS dan alhamdulillah sekarang udah dapat mobil cash. Tapi Kang, tapi apa kendala Anda nggak bisa sukses di bisnis ini? Kata orang banyak yang gagal di bisnis ini Kang. Saya tanya gagalnya di mana? Adakah bangkrut di bisnis ini? Gak ada. Gagalnya di mana? Yang ada adalah mau belajar dan sukses. Ketika kita mau belajar, terus bertindak, maka suatu saat sukses pasti kita akan raih. Siap. Yang ketiga, untuk sukses harus berada di kendaraan yang tepat. Leader-leader Bapak Ibu semua, berbagai macam latar belakang, berbagai macam profesi. Mungkin di luar sana pun mereka semua udah berjuang. Tapi banyak yang ternyata kehidupannya nggak kunjung membaik. Ada Pak Ustadz Mumu yang kesehariannya ngajar. Ada Kang Agus Rahmat Hidayat, mantan perawat yang kesehariannya dulu ngurus mayat. Ada Kang Dodi, mantan waiters, yang dulunya cuma ngurusin kopi, pelanggan. Ada Kang Acep, mantan koki. Ada Kang Rijal, santri, lulusan santri. Ada Kang Andi, lulusan mahasiswa tapi orang tuanya pengen jadi PNS. Hingga akhirnya saya yakinkan ke orang tuanya bahwa bisnis ini jauh lebih layak untuk kita perjuangkan. Ada Kang Eri, tukang bubur, dan leader-leader yang lain. Semua orang alhamdulillah bisa sukses. Berkat apa? Bukan mereka yang hebat, bukan saya yang hebat. Tapi alhamdulillah kita berada di kendaraan yang tepat. Yaitu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Artinya apa? Untuk sukses perlu kendaraan yang tepat. Mungkin kita di luar sana udah berjuang habis-habisan. Udah melakukan banyak hal. Tapi tak kunjung berubah. Tapi Kang, saya alhamdulillah bisa punya ekonomi yang bagus, bisa menafkahi keluarga. Yang jadi pertanyaan, bisakah Anda membantu sebanyak-banyaknya orang untuk bisa seperti Anda? Tapi alhamdulillah bisnis ini bukan hanya sekedar kita bisa sukses, tapi mitra-mitra kita sebanyak-banyaknya orang bisa kita buat untuk bisa seperti kita sukses di bisnis ini. Siap? Kang, tapi kan jangan ada tapi. Jangan ada. Kenapa? Karena saya nggak pernah menanamkan tapi ke jaringan saya. Ke leader-leader di bawah Bapak Ibu semua. Ya, ke upline-upline Bapak Ibu semua. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau seandainya di hati saya, di pikiran saya ada keraguan, ada alasan. Ketika saya ngajak Kang Dodi, ngajak Kang Agus, ngajak Kang Ihsan dan kita berproses di bisnis ini. Lalu ketika saya mau menyampaikan bahwa bisnis ini yang terbaik, PT BIS kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian-impian kita. Pertanyaannya, apakah mereka akan punya keyakinan? Apakah mereka akan berjuang terus? Apakah mereka akan melangkah terus? Dan yang jadi pertanyaan, apakah mereka bisa berdiri di hadapan panggung? Artinya apa? Apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi dengan mitra-mitra Bapak Ibu semua, jangan pernah berhenti meyakini bahwa PT BIS adalah kendaraan yang tercepat, aman untuk kita bisa mewujudkan impian kita. Kenapa? Udah banyak bukti. Udah banyak bukti. Yang keempat, sukses tidak bisa diraih dengan sendirian. Saya orang biasa.
orang kampung, masih muda, pengalaman masih minim. Bicara pendidikan lebih bagus Kang Algian. Bicara ilmu agama lebih bagus Pak Ustadz Mumu, Ustadz Rijal, Ustadz Ihsan. Bicara pengalaman kerja, Kang Dodi udah 13 tahun kerja. Kang Agus udah 10 tahun lebih kerja. Tapi kenapa saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua? Karena saya percaya, gak masalah saya latar belakang semiskin apapun. Gak masalah ilmu saya masih dikit. Gak masalah saya berada di situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Kata orang tidak memungkinkan untuk sukses. Dan banyak jadi alasan bagi banyak orang. Tapi saya percaya, saya pasti bisa jauh lebih hebat dari mereka.